Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfidi Midasya Hufnis dari jurusan Psikologi Islam semester 2. Kali ini saya akan membahas mengenai Erich Fromm. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Erich Fromm, mungkin lebih baik kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman 23 Maret tahun 1900 dan meninggal 18 Maret 1980. Belajar psikologi dan sosiologi di Universitas Heidelberg, Frankfurt, dan Munich. Setelah meraih gelar doktor, gelar PhD dari Heidelberg tahun 1922, ia belajar psikoanalisis di Munich dan pada Institut Psikoanalisis Berlin yang terkenal. Ia pergi ke Amerika Serikat tahun 1933 sebagai lektor di Institut Psikoanalisis Chicago. Kemudian ia melakukan praktik privat di New York City. Fromm sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Karl Marx, terutama oleh karyanya yang pertama, The Economics and Philosophical Manuscript, yang ditulis pada tahun 1844. Karya Marx ini yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Baltimore termuat dalam Marx Concept of Man karangan Fromm 1961, dalam Beyond the Chains of Illusion tahun 1962. Fromm membandingkan ide-ide Freud dan Marx, menyelidiki kontradiksi-kontradiksinya dan mencoba melakukan sintesis. Fromm memandang Marx sebagai pemikir yang lebih ulung daripada Freud dan menggunakan psikoanalisis terutama untuk mengisi celah-celah dalam pemikiran Marx. Tulisan-tulisan Fromm dipengaruhi oleh pengetahuannya yang luas tentang sejarah, sosiologi, kesusastraan, dan filsafat. Tema dasar dari semua tulisan Fromm adalah orang yang merasa kesepian dan terisolasi karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Fromm mengembangkan tesis bahwa karena manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, maka mereka juga semakin merasa kesepian. Jadi kebebasan menjadi keadaan yang negatif dari mana manusia melarikan diri. Tema yang mendasar dari tulisan Erich Fromm adalah orang merasa kesepian dan merasa terisolasi jika ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Kekhasan ini menjadi sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan tidak ditemukan pada spesies binatang. Dengan perkembangan kebebasan dari abad ke abad, maka manusia semakin merasa terisolasi dan makin merasa kesepian. Dengan demikian, menurut Fromm, kebebasan menjadi keadaan yang negatif di mana manusia melarikan diri dari kondisi yang ada. Konsep teori Erich Fromm mengemukakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk mengadakan hubungan atau kebutuhan akan menjalin hubungan. Yang kedua, kebutuhan akan transendensi atau kebutuhan menjadi yang utama. Yang ketiga, kebutuhan akan bersahabat. Yang keempat, kebutuhan untuk mengenal diri atau identitas diri. Dan yang kelima, kebutuhan akan penyusunan rencana-rencana orientasi atau kebutuhan kerangka orientasi. Jika salah satu dari kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka individu akan berusaha secara terus-menerus untuk melengkapinya. Bentuk kebutuhan yang terpenuhi manusia menunjukkan suatu kestabilan. Menurut Erich Fromm, kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan manusiawi dan sungguh-sungguh objektif. Kebutuhan-kebutuhan ini bukan diciptakan manusia, melainkan secara kodrat mulai ditanamkan manusia melalui proses evolusi. Fromm meyakini bahwa manifestasi kebutuhan-kebutuhan ini ditentukan oleh peraturan-peraturan sosial yang ada di bawah kehidupannya. Ia memberikan gambaran terhadap 5 karakter sosial yang dikemukakan pada masyarakat dewasa, yaitu menerima, keberanian, menyimpan, mengeluarkan, dan menghasilkan. Menurut Fromm, manusia merupakan gabungan dari kelima karakter tersebut. Namun,
Terdapat perbedaan dalam perilaku individu antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, yang disebabkan ada karakter yang menonjol pada setiap individu yang kekuatannya itu berbeda. Dengan demikian, akan individu memiliki karakteristik yang berbeda disebabkan oleh karakteristik yang mendasarinya. Tipe-tipe ini yang menyebabkan perbedaan individu dalam berhubungan dengan dunianya. Setiap bentuk masyarakat yang telah diciptakan manusia, entah itu berupa feodalisme, kapitalisme, fasisme, sosialisme, atau komunisme, menunjukkan usaha manusia untuk memecahkan kontradiksi dasar pada manusia itu sendiri. Kontradiksi yang dimaksud adalah bahwa seorang pribadi merupakan bagian tetapi sekaligus terpisah dari alam, merupakan binatang dan sekaligus manusia. Sebagai binatang, orang memiliki kebutuhan-kebutuhan fisiologis tertentu yang harus dipuaskan. Sebagai manusia, orang memiliki kesadaran diri, pikiran, dan daya khayal akan pengalaman-pengalaman khas manusia meliputi perasaan lemah lembut, cinta, perasaan kasihan, sikap perhatian, tanggung jawab, identitas, integritas, transendensi, dan kebebasan. Kebebasan nilai-nilai serta norma-norma. Kedua aspek individu, yakni aspek binatang dan aspek manusia, merupakan kondisi-kondisi dasar eksistensi manusia. Pemahaman tentang psike manusia harus berdasarkan analisis tentang kebutuhan-kebutuhan manusia yang berasal dari kondisi-kondisi eksistensinya. 1. Kebutuhan-kebutuhan manusia, yaitu keterhubungan atau relasi. Kebutuhan akan keterhubungan juga disebut dengan frame of devotion dalam Revolution of Hope tahun 1968, berasal dari fakta bahwa manusia dalam menjadi manusiawi telah direnggutkan dari kesatuan primer binatang dengan alam. Binatang diperlengkapi oleh alam untuk menanggulangi keadaan-keadaan yang harus dihadapinya. Tetapi manusia dengan kemampuan berpikir dan berhayal telah kehilangan interdependensi intim dengan alam. Sebagai pengganti ikatan-ikatan instiktif dengan alam yang dimiliki binatang, manusia harus menciptakan hubungan-hubungan mereka sendiri. Yang paling memberikan kepuasan adalah hubungan-hubungan yang didasarkan cinta produktif. Cinta produktif selalu mengandung perhatian, tanggung jawab, respek, dan pemahaman timbal balik. Transendensi. Yang selanjutnya kita masuk kepada transendensi. Transendensi adalah kebutuhan orang untuk mengatasi kodrat binatangnya, untuk menjadi orang yang kreatif dan bukan hanya menjadi makhluk belaka. Apabila dorongan-dorongan kreatif terhambat, maka orang akan menjadi perusak. Fromm menunjukkan bahwa cinta dan benci bukan dorongan yang berlawanan. Kedua dorongan itu merupakan jawaban terhadap kebutuhan orang untuk mengatasi kodrat binatangnya. Binatang-binatang tidak dapat mencintai dan membenci seperti manusia. Selanjutnya, keberakaran atau rootedness. Manusia mendambakan akar-akar alamiah. Mereka ingin menjadi bagian integral dunia. Merasakan bahwasanya mereka memilikinya. Ketika kanak-kanak, mereka berakar pada ibunya. Tetapi apabila hubungan ini bertahap melewati masa kanak-kanak, maka ini dipandang sebagai suatu fiksasi yang tidak sehat. Seseorang menemukan akar-akar yang paling memuaskan dan paling sehat dalam rasa sekeluarga dengan pria dan wanita lain. Selanjutnya, rasa identitas. Orang juga ingin memiliki suatu perasaan identitas pribadi.
sebagai seorang individu yang unik. Apabila orang tidak bisa mencapai tujuan ini melalui usaha kreatifnya sendiri, ia bisa mendapatkan ciri tertentu dengan mengidentifikasikan diri dengan orang atau kelompok lain. Budak mengidentifikasikan diri dengan majikannya, warga negara dengan negara, pekerja dengan perusahaan. Pada kasus semacam ini, perasaan identitas timbul dari memiliki seseorang dan bukan dari menjadi seseorang. Selanjutnya, kerangka orientasi. Manusia perlu memiliki suatu kerangka acuan, yakni suatu cara yang stabil dan konsisten dalam memandang dan memahami dunia ini. Kerangka acuan yang mereka kembangkan mungkin pertama-tama bersifat rasional atau pertama-tama irasional, atau mungkin memiliki unsur-unsur dari keduanya. Bagi Fromm, kebutuhan-kebutuhan ini sungguh manusiawi dan sungguh objektif. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak ditemukan pada binatang dan tidak berasal dari pengamatan tentang apa yang dikatakan manusia tentang keinginannya. Kebutuhan-kebutuhan ini juga tidak diciptakan oleh masyarakat, tetapi telah ditanamkan dalam kodrat manusia melalui evolusi. Lalu, apakah hubungan antara masyarakat dan eksistensi manusia? Fromm meyakini bahwa manifestasi spesifik dari kebutuhan ini, yakni cara-cara aktual seseorang mewujudkan potensi-potensi batiniahnya, ditentukan oleh aturan-aturan sosial di mana ia hidup dan ia berkembang. Kepribadian orang berkembang menurut kesepakatan-kesempatan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat tertentu. Dalam masyarakat kapitalis misalnya, seseorang bisa mencapai perasaan identitas pribadi dengan menjadi kaya atau mengembangkan perasaan keterbelakangan dengan menjadi pekerja yang dapat diandalkan dan dipercaya dalam suatu perusahaan yang besar. Dengan kata lain, penyesuaian diri seseorang dalam masyarakat biasanya merupakan kompromi antara kebutuhan-kebutuhan batin dan tuntutan-tuntutan dari luar. Ia mengembangkan karakter sosial dengan memenuhi harapan-harapan masyarakat. Selanjutnya, tipe karakter sosial. Sumber kebaikan manusia terletak di luar dirinya, termasuk cinta, idea-idea, pengetahuan, hadiah-hadiah, dan kepemilikan material. Kualitas negatif pribadi reseptif mencakup kepasifan, ketundukan, kurang percaya diri, sifat positif, kesetiaan, penerimaan, dan rasa percaya kepada orang lain. Tipe eksploitasi atau memaksa orang lain untuk mengikuti keinginannya. Tipe penimbunan suka mengumpulkan dan menimbun barang suatu materi. Tipe pemasaran suka menawarkan dan menjual barang. Tipe produktif karakter yang kreatif dan selalu berusaha untuk menggunakan barang-barang untuk suatu kemajuan. Tipe nekrofilus, biofilus, orang yang tertarik dengan kematian. Biofilus orang yang mencintai kehidupan. Kemudian Fromm mengemukakan tentang masyarakat yang seharusnya, yaitu di mana manusia berhubungan satu sama lain dengan penuh rasa cinta, di mana ia berakar dalam ikatan-ikatan persaudaraan dan solidaritas. Suatu masyarakat yang memberinya kemungkinan untuk mengatasi kodratnya dengan menciptakannya bukan dengan membinasakannya. Setiap orang mencapai pengertian tentang diri dengan mengalami dirinya sebagai subjek dari kemampuan-kemampuan, bukan dengan konformitas. Terdapat suatu sistem dari orientasi dan devosi tanpa orang perlu mengubah kenyataan dan memuja berhala. Bahkan Fromm mengusulkan suatu nama untuk masyarakat yang sempurna, yaitu sosialisme komunitarian humanistik.
Dalam masyarakat semacam itu, setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusia yang sepenuhnya. Masyarakat kapitalis kontemporer menempatkan orang sebagai korban dari pekerjaan mereka sendiri. Konflik antara kecenderungan mandiri dengan ketidakberdayaan dapat merusak kesehatan mental. Menurut Fromm, ciri orang normal atau yang mentalnya sehat adalah orang yang mampu bekerja produktif sesuai dengan tuntutan lingkungannya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh dengan rasa cinta. Menurut Fromm, normalitas adalah keadaan optimal dari pertumbuhan atau kemandirian dan kebahagiaan atau kebersamaan dari individu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang Erich Fromm. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mohon maaf apabila dalam video ini para penonton menemukan banyak kekurangan, karena saya sadar saya juga manusia biasa. Jadi saya memohon maaf apabila saya mempunyai salah-salah dalam bertutur kata dalam video ini, atau penyampaian saya yang masih kurang. Sekali lagi saya memohon maaf. Mungkin terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya dan untuk para penonton yang sedang menonton video ini. Mudah-mudahan ilmu ini bisa berguna untuk kita selama masa kehidupan kita. Terakhir, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.